Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Abu Suja bin Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Madani rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Taqrib
Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 40 bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa yasikhul sulhu lan sahnya berdamai ma'al ikrari sertane pengakuan fil amwali ing dalem pira-pira arta wa ma afdha ilaiha lan barang dan sesuatu yang mengalir ke amwal. Wa huwa lan utawi suluh iku nawani ana dua jenis rong werna. Suwiji iku ibraun suluh ibra, nomor loro wa muawadhatun lan suluh muawadhah. Fal ibra'u mongko utawi suluh ibra iku iktisaruhu penuntutane wong min hakihi saking hae wong ala ba'dihi ing atase setengah hak. Wala yazuzulan ora wenang apa ta'likuhu gantungaken hak ala syartin ing atase syarat. Wal muawadhatu lan utawi suluh muawadhah iku uduluhu ngaliaken sapa wong an hakihi saking hae wong ila ghairihi marang liyane wong wa yajri lan berlaku alaihi ing atase suluh apa hukmul bai'i hukum jual beli. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang akad perdamaian, as-sulhu, akad perdamaian. Nggih. Nah niki biasanya di dalam muamalah hubungan kali menungso bermasyarakat dan sebagainya itu pasti ada konflik, ada masalah, ada problem dan sebagainya. Maka di sini untuk menyelesaikan konflik atau perdamaian, memutus perselisihan, maka dinamakan as-sulhu atau perdamaian. As-sulhu niki menurut beberapa ulama, ya, salah satunya menurut Sayyid Muhammad Tihami As-Sabiq rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi, dalam kitab Fiqhus Sunnah beliau dawuh sulhu atau suluh itu adalah bentuk akad untuk mengakhirkan perselisihan di antara dua orang atau lebih. Kemudian menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1428 Masehi di Damaskus, dalam kitab Kifayatul Akhyar beliau dawuh sing dimaksud al-sulhu atau suluh adalah al-aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimaini, akad yang menuntaskan perselisihan dua pihak yang bertengkar dengan tujuan menghilangkan perselisihan untuk menciptakan perdamaian. Kemudian menurut dalam kitab Fathul Qaribul Mujib karangannya Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo Mesir niku dawuh sing dimaksud as-sulhu atau suluh adalah wa huwa lughatan qat'ul munazzaati. Secara bahasa adalah qat'ul munazzaati, yaitu menyelesaikan masalah perselisihan. Wasar'an dan sesuai syarak atau istilah adalah aqdun yaksulu bihi qat'uha, akad untuk menghasilkan suatu penyelesaian masalah.
Jadi akad sulh niki ngeten, Pak. Apapun permasalahan terjadi, baik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, itu harus tujuannya satu, yaitu menyelesaikan masalah. Entah itu benar atau salah yang terjadi, maka tidak boleh satu pihak itu memaksakan diri untuk membenarkan diri. Sesuai hukum Islam, siapapun yang berselisih atau menyelesaikan suatu masalah harus dua pihak menyelesaikan. Ini adalah perintah agama, ini perintah syariat. Tidak boleh satu pihak kemudian mengancam, memaksa dan membuli dan sebagainya, seolah-olah masalah harus selesaikan dengan satu pihak. Tidak bisa di dalam agama. Satu orang misalnya salah, satu orang dianggap benar, itu hanya anggapan. Lah, salah atau benar suatu masalah itu harus selesaikan bersama-sama. Ini perintah, ini aturan fikih, ini aturan agama. Di dalam konsep as-sulhu atau perdamaian, apa tujuannya adalah apa? Qad'ul munazaati, memutus perselisihan, menghilangkan perselisihan, menciptakan perdamaian. Assalam. Niku wong sing ngerti agama, Pak. Ya, jadi ini konsep-konsep harus dipelajari. Ya, dimanapun kita berada, tidak boleh ya memaksakan satu kehendak untuk selesai masalah, tidak bisa, harus bersama-sama. Ini konteks sosial yang sering terjadi. Makanya satu pihak menyalahkan pihak lain dengan cara memaksa dan sebagainya, tidak akan pernah terjadi qad'ul munaza'ah, tidak pernah terjadi penghentian masalah, tidak pernah terciptakan kedamaian sebagai unsur dari fikih Islam. Apalagi menyangkut tentang keagamaan, maka kembali kepada agama, jangan kembali pada akal kita masing-masing. Itulah solusi dari qad'ul munaza'ah, akad as-sulhu atau perdamaian di antara perselisihan. Niki, Pak. Para hadirin rahimakumullah, kemudian akad sulh niki sering terjadi di dunia hubungan kemanusiaan. Paten pinaten, saling membunuh, menuduh, jual beli yang curang, barang nggak sesuai, atau penggunaan fasilitas umum untuk pribadi dan sebagainya, maka muncul banyak konflik. Ya, termasuk tentang harta benda, sama, warisan juga sama, semua pasti ada konflik. Sebab menurut Ibn Rus mengatakan, masalah apa sih? Masalah itu adalah yang ada, yang tidak ada dalam diri kita, itu masalah. Maka dicari penyelesaiannya. Ini pesan-pesan dari konsep syariah tentang penyelesaian masalah. Para hadirin rahimakumullah, contoh, Pak, di dalam konsep pembunuhan, ya, contoh. Yang membunuh itu kena hukuman, misalnya, ya, harusnya kena hukuman kisos dalam Islam. Lek membunuh kena dibunuh. Tetapi Indonesia aturannya adalah aturan formal, paling hukuman mati. Tetapi kemudian ahli waris atau keluarga yang dibunuh itu tidak mau, ya, dengan dibunuh, maka dia meminta berupa harta benda senilai berapapun, maka itu merupakan juga bisa diselesaikan dalam akad sulh. Jadi syaratnya nopo? Syaratnya adalah ada orang yang mengakui terhadap timbulnya suatu perselisihan, membunuh, ngakoni, oh aku mateni wong ngoten. Selama tidak ada yang mengaku atau terdakwa dalam suatu masalah pembunuhan misalnya, maka tidak ada yang menjadi tersangka.
Nah kemudian keluarganya wis gak usah tak tuntut cabut laporannya, saya minta harta ganti rugi. Sebab apa? Sing dibunuh bapak arek-arek itu butuh biaya sekolah, butuh biaya kuliah, biaya mondok, maka beri kami harta. Nah niku syaratnya harus ada al-iqrar, pengakuan, Pak. Nggih. Lah suluh perdamaian ini wonten dua. Wa huwa nau'ani, ada dua jenis. Ya, ada suluh ibra'un, ya suluh ibra itu membebaskan, ada suluh muawadhatun, suluh muawadhah, suluh yang menggantikan. Ini agak rumit memang masalah muamalah niki, nggih. Ya, pertama suluh ibra, ya. Fal ibra'u intiqasuhu min haqqihi ala ba'dihi wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Suluh ibra niki ngeten, nggih. Penuntutan hanya atas sebagian harta, hak-hak. Tuntutan hanya atas sebagian hak, nggih. Tidak boleh digantungkan sebagai syarat. Contoh, tadi kau contohkan ya, ini suluh membebaskan, Pak. Ada konsep mendamaikan tetapi dalam konteks membebaskan masalah. Jadi contohnya ya, seharusnya sing nanggung itu yang membunuh misalnya, tetapi misalnya menuntut 100 juta misalnya ya, pokoknya aku njaluk 100 juta sebagai tuntutan ganti rugi atas penghilangan nyawa. Nah kemudian ada akad ya mim ba'dihi ya an haqqihi, setengah dari haknya 50 juta, maka itu sah dan boleh asal sesuai dengan akad perjanjian atau kesepakatan. Beres kok, Pak. Perselisihan apapun di tengah jalan, tukaran perkara sama motor, pokoknya kedua-duanya sah dan sadar ingin apa? Qat'ul munazza'ah, memutus perselisihan, sulhu, mencapai perdamaian, beres ke masalah itu. Cuma ego kita kadang-kadang tinggi, ya kan? Ego tinggi, merasa paling benar dan sebagainya, ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi keluarga yang dibunuh itu meminta setengah atau sebagian itu boleh, tapi tidak boleh sebagai syarat, ya. Aku jaluk 50 tapi meneh kudu ngene, enggak boleh. Selesai sudah itu kan. Itu suluh ibra. Sedangkan suluh mu'adah ini suluh mengganti tanggungan. Mengganti tanggungan sesuatu dengan yang lain. Ini biasanya dalam jual beli, barter, ya dan sebagainya. Contoh misalnya sampean beli barang, ternyata enggak sesuai dengan apa? Dengan barangnya, ada cacatnya, ada aibnya, ada rusaknya, enggak sesuai, maka perselisih antara pihak ini, maka dengan konteks akad sulhu, perdamaian, itu baru bisa diselesaikan. Itu memang Islam begitu, Pak. Harus mboiku salah, mboiku bener, ono konflik, ono masalah, maka keduanya harus duduk bersama dengan niat perdamaian, menuntaskan masalah. Itu tujuan dari kita beragama ketika ada konflik di tengah-tengah kita, ya. Ini para hadirin rahimakumullah, kalau memasakkan salah satunya tidak bisa mencapai perdamaian, maka kita berdosa, Pak. Sebab apa? Ya, merasa paling benar, menciptakan ancaman pemaksaan sepihak, menciptakan kegaduhan, keresahan dan ketakutan atau juga stres bagi orang lain, maka itu termasuk berdosa. Ya, hakul adami niku, Pak. Ya, termasuk hakul adami. Hati-hati dalam konteks beragama, itu sangat berat jika terkait dengan hakul adami. Ya. Nanti di akhirat tentu tanya niku, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian contoh akad dari suluh atau penyelesaian yang selesai. Banyak contoh jalan umum lah, nggih. Jalan umum contoh, ya. Di kitab ini dikatakan wa yazuzul insan ayusri'a
raushanan fi tariqin nafidin bihaitsu la yatadarrul marrabi. Contoh, boleh wayazuzu lil insan, boleh bagi menungso ya ketika di sebuah jalan dia membuka daun jendela, buka daun jendela sekiranya tidak membahayakan pengguna jalan tersebut. Contoh misalnya di lorong sempit atau di gang yang sempit, itu sampai butuh jendela untuk angin-angin, maka tidak boleh panjenengan sepihak untuk langsung buka jendela tanpa persetujuan dari kanan kiri tetangganya atau pengguna jalan tersebut. Sebab ini namanya sakarepe dewe. Harus loh, masalah jendela dibahas. Tidak boleh, Pak. Misalnya tetanggaan ada lorong lorong jendela tonggo, potong bukae nggih, ya oleh angin. Itu pun harus kesepakatan. Dikhawatirkan apa? Nyun sewu, anake dolin ngober kecoa, ngober nopo ketatap jendela sampean, konflik maneh. Atau lorong ini batasku omaku, itu iku omamu, nggak ono konflik ngincak tanahe, konflik maneh. Maka perlu adanya perdamaian, ada nopo perdamaian. Qat'un munaza'ah, menghentikan perselisihan untuk apa? Limaslahah, mencapai kesepakatan. Penting di dalam bermasyarakat niki. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jadi ketentuan ngeten nggih, kalau misalnya ada akad suluh kesepakatan agar apa? Tidak mengganggu pengguna jalan yang lewat. Saya pernah dari Jombang Pak Mojowarno itu ada gang, nggak ketorok gang kecil ini agak tinggi rumahnya, jendelanya rada ini ketatap Pak. Wah ini mengganggu pengguna jalan. Jadi liwat diluk ini Pak, ngindari jendela. Lah itu ya, itu berarti mengganggu ya pengguna jalan ya. Baik sampeyan di jalan lalu lintas, jalan kampung, jalan penghubung gang atau lorong atau setapak sebagainya, itu kalau itu milik umum maka perlu namanya kesepakatan, perlu namanya izin Pak ya, agar tidak terjadi konflik ya. Yang kedua, wala yazuzu fil darbil mustaraki illa bi'idni syuraka. Contoh nih, tidak boleh ya memasang atap yang menonjol di atas lorong atau jalan. Tidak boleh di atas ini ya. Ono jalan mau tingkat omahe terus agak menjorok ke jalan misalnya, wala yazuzu, tidak boleh. Tapi agama ini jangan kemudian mempersulit. Dikatakan illa bi'idni syuraka, kecuali dengan izin penghuninya. Syuraka niku satu serikat apa? Satu kampung, satu gang ngoten, Pak. Sepakat ngoten nggih. Misale ana omah tingkat wedok mengarep tingkate, yo disepakati dengan bi'idni syuraka, minta izin dari apa? Kerabat atau tangga yang bersangkutan atau kampung itu, ya. Nih, lah di kota besar Pak, Surabaya, banyak seperti itu. Di gang-gang sempit itu omain jorok-jorok ngeten, kan? Dan itu harus ada kesepakatan biar tidak ada konflik, jadi tidak ada lorong. Contoh ya, gang ya. Gang niku milik bersama, ya, milik bersama. Fidarbil mustarok niki artinya di dalam gang jalan milik bersama. Niku artinya fidarbil mustarok. Dan yang menghuni gang itu namanya syuraka. Wong sing nggoni gang sing niku wau, nggih. Nah, itu diatur, jendela diatur ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Wala yazuzu, dan tidak boleh Pak kita membuat pintu pagar misalnya agak menjorok ke depan yang memakai jalan umum. Ini tidak boleh. Kalaupun itu maka jalan umum, lihat kondisi apakah jalan itu dilewati banyak orang lalu lintas ramai atau tidak.
Jikalau sepi, misalnya gang buntu, beda lagi. Tetap kembalinya adalah apa? Akad suluh, perdamaian. Ada bi'idni syuraka, izin dari semua orang. Ya, ini Pak. Ya, paham nggih? Seluruhnya harus ada izin. Kalau terjadi begini enak nih kan, kita bermasyarakat. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, misalnya ngeten, jalan buntu, ya kan? Jalan buntu rata-rata pojok gang buntu iku digawe macam-macam, nggih. Digawe parkir, digawe dodolan, digawe normal. Wis pokoke dimanfaatkan mumpung pojok gang buntu misalnya. Bagaimana memanfaatkan itu? Ya, kayak parkiran mobil dan sebagainya, maka tetap itu butuh bi'idni syuraka, izin ya setempat. Tetap Pak, tidak boleh kita kemudian iki lho buntu wae kok tak gawe apa, jangan Pak. Tetap kita bi'idni syuraka, minta izin sekitarnya, paham nggih? Ngoten, cek mboten masalah di kemudian hari. Nggih, ini untuk jalan buntu, Pak. Nggih, jalan buntu. Lah, kemudian contoh, intinya ngeten. Intinya untuk jalan umum, milik umum itu tidak ada sifatnya mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Tidak ada pengganggu pengguna jalan. Nggih. Apakah boleh kita memakai ruang publik untuk pribadi? Ya, lihat kondisi dulu. Fikih itu tidak kemudian saklek, tidak boleh. Seluruh ada alasannya, ada faktornya, ada historisnya. Ya, pelajari dulu. Ya, boleh tidak? Ya, contoh ngeten Pak. Sampai ada kesepakatan di masyarakat, ya. Jalan buntu harus dipakai, monggo dipakailah, monggo. Nah, ada ketentuan dari misalnya ketua kampung, gak apa-apa sampai gawe dodolan, parkir sepeda, mobil terserah wong pojok, tapi dibatasi dengan kesepakatan aturan lain. Oleh ono hajat kampung tolong dipindah. Niku aturan boleh ngoten niku, sebab ada aturan, nggih. Niku. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukum jalan raya itu untuk kepentingan pribadi, termasuk hajatan, walimaan atau acara lain. Bagaimana hukumnya? Biar kita paham tentang hukum ini, ya. Secara hukum, ya, itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang jalan. Ya, sudah diatur, semuanya sudah diatur. Peraturan Kapolri, undang-undang jalan, perpu jalan dan sebagainya. Ya. Intinya tidak boleh kita, asalnya tidak boleh kita membuntu jalan atau menyempitkan jalan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini tidak boleh. Ada riwayatnya Kanjeng Nabi itu pernah berangkat jihad. Kali sahabat rombongan berangkat jihad. Niki wonten riwayat sahabat Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an sing wafat tahun 699 Masehi, nggih, dibake riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la Al-Mausuli. Kanjeng Nabi niku ketika berangkat jihad bersama sahabat, itu rombongan sahabat membuntut jalan, Pak. Ambek teriak-teriak semangat, buntut jalan. Kanjeng Nabi niku noleh memburi, lho kok buntut jalan ya. Kanjeng Nabi dawuh, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu. Sapane wong sing nyempitno panggonan dan menutup jalan, maka tidak ada jihad baginya. Padahal berangkat jihad tapi nutup jalan, gak oleh pahala jihad. Sepele kan nih Pak. Masalah sepele. Sebab Kanjeng Nabi itu sangat perhatikan jalan milik umum, sangat perhatikan.
Jadi pahala jihad yang besar itu, Pak, yang besar di sisi Allah, ya, akan sia-sia sebab berangkatnya menutup jalan milik umum. Tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Nah, pahalanya jihad sia-sia. Jadi intinya gini, menggunakan jalan umum untuk pribadi, kegiatan dan sebagainya, ya, itu bagaimana? Hajatan misalnya, ya. Lah, lek pribadi nyel ndak boleh. Tapi kalau ada adat, ya, adat nggih, masyarakat itu terbiasa jalan itu dipakai untuk hajatan, nutup embong atau separuh dan sebagainya, maka perlu dikaji secara rinci biar kita agak mantap nanti, ya. Nah, contoh nggak, ya, di jalan besar contoh, ya, jalan besar kadang-kadang ada acara apapun diblokade jalannya, ditutup nggih. Nah, ditutup. Akhirnya nggak semua orang bisa masuk sebab ada acara, ya. Walaupun itu ada izin resmi, ya, tetapi perlu dipikirkan dampak sosialnya. Misalnya ada kemacetan panjang, ya, kemudian pekerja yang berangkat kerja muter, waduh, telat. Anak sekolah telat misalnya ini kan, orang jualan tutup, ya, dan sebagainya. Maka dicari solusi, ya, cari solusi. Kalau itu nyun sewu, kalau bisa di tanah lapang, monggo tanah lapang atau gedung yang ombo, ya kan. Kalau bisa tidak nutup jalan. Andai terpaksa tidak ada jalan lagi, itu satu-satunya jalan, ya, maka tidak boleh ditutup minimal separuh. Agar apa? Akses publik bisa berjalan. Niki. Tidak bisa kemudian kita mengatakan iki lho agama, iki ibadah, iki zikir, wirid dan sebagainya. Saya pernah, Pak, ketika beli gorengan di Sentolang, jalan tutup, ada kegiatan yang saya nggih contoh. Niku Masya Allah, omongane niku kecewa berat. Ngene iki, Pak, dodolan gak payu, sik akeh, anak bojomu ne mangan apa? Ngene sik dikaterek iuran, macam-macam. Ya Allah, mosok ngerti panitia ngoten. Gak ngerti, Pak. Nggih. Ini jadi ada solusi yang terbaik, ya. Lah, dalam kitab fikih gimana solusinya? Memang pada asalnya jalan publik, jalan umum tidak bisa dipakai untuk pribadi atau apapun yang mengganggu jalan. Itu pada asalnya, Pak. Ya. Nah, bagaimana? Apakah bisa menggunakan jalan untuk pribadi atau hajatan dan sebagainya? Maka para ulama mengatakan, ya, salah satunya ngaten, dari Imam Sulaiman Al-Ujaili Al-Jamal Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1709 Masehi di Mesir, dalam kitab Hasyiah Al-Jamal beliau dawuh ngaten, nggih. Ketika beliau ditanya oleh orang, gimana nutup jalan, bisa enggak untuk hajatan? Maka beliau mengatakan, "Naam, yaktafiru dzararun wa yahtamilu adadan." Ya. Iya. Yaktafiru, ya, dimaafkan, ya, dzararun, ono berapa mudarat, ya. Dan itu dianggap yahtamilu adatan, dianggap sudah kebiasaan. Paham ya? Sudah kebiasaan, ya. Maka beliau mengatakan boleh, ya. Contoh, Pak, untuk kebiasaan tanah publik, jalan, ono wong bangun omah, itu dipakai untuk numpuk material. Apakah boleh? Loh, tekan di mana? Lega nang ngarep omahe. Tapi kata Syekh tadi tidak boleh menutup jalan dan harus izin. Tadi nggih, biidni syuraka, izin kanan kiri. Nggih. Agar tidak jadi miskomunikasi. Yang kedua, contoh malih napa? Parkir kendaraan. Meskipun itu depan rumah sampean sendiri, tapi nek milik umum, nyun sewu, Pak, itu hukumnya tidak boleh aslinya. Tidak boleh. Ya. Maka perlu izin Pak RT atau apa dan sebagainya, atau kesepakatan dengan warganya. Lek sampean parkir ngarepe omah, jalane kampung, ayo bayar iuran.
saulan 100, tidak apa-apa. Itu termasuk kesepakatan suluh kedamaian, ya. Itu boleh. Pokoknya disepakati bersama dan itu tidak maksiat, tidak berdosa, tidak apa-apa. Ya, niki. Lah, dalam kitab Al-Fiqhiyah Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah itu dikatakan ngeten. Ya, selama menempati jalan itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ittafaqal fuqaha ala annal marafiqal ammati minasyawari'i wat turuqi. Ya. Ahli fikih sepakat bahwa tentang bagaimana jalan itu dipakai, jalan umum, ya, jalan raya. Ittafaqu ala hadhil asya minal manafi'il masyrakati bainan nas fahum fiha. Beliau dawuh ngoten, nggih. Napa? Ulama sepakat ahli fikih, ya, bahwa fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama, ya, semua masyarakat punya yang sama, kata beliau, ya. Fasilitas yang dimanfaatkan bersama maka masyarakat punya hak yang sama. Itu digarisbawahi, kata beliau, garisbawahi, sehingga mereka boleh memanfaatkan jalan itu siji untuk melaku-melaku, untuk istirahat, untuk lunggu-lunggu, untuk muamalah, untuk belajar, untuk macam-macam ditempati. Wa ghairu dzalik bi mujuwil intifa', bahkan lebih dari itu, asal bermanfaat. Boleh, ya, boleh. Tapi syaratnya apa? Wa yustaratu adamul ibrar. Syaratnya tidak ada atau tidak menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Ya. Lunggu-lunggu oleh bingung rembong. Tapi lek lungguh nengah gak oleh, bahaya. Nggih, Pak. Mosok iki milik umum tapi lungguhe nengah, ya bahaya. Ini enggak boleh, ya kan? Ini tidak boleh. Harus paham kondisi, Pak. Ya, mana boleh, mana tidak boleh. Ya, syaratnya sepenting tidak menimbulkan apa? Menimbulkan mudarat. Lek terjadi mudarat, ya, atau bahaya sebab sampean menggunakan jalan umum, lam yajuz dzalika bi ayyi halin, maka tidak diperbolehkan hal tersebut dengan kondisi dan cara apapun. Bi ayyi halin, tidak boleh, ya. Ini semua diatur. Jadi gimana hukumnya menggunakan jalan umum, gang-gang, kampung untuk hajatan misalnya? Nah, disimpulkan oleh para ulama, ya, ada syarat-syaratnya. Siji, kalau itu jalan satu-satunya tanpa ada jalur lain, maka berilah kesempatan untuk pengguna yang lain. Paham nggih? Kalau ada solusi alternatif, monggo. Yang kedua, itu hajatnya adalah khusus yang mubah, tidak mengandung maksiat atau dosa. Hajatan manten mubah, sunatan acaranya mubah, ya, dan sebagainya. Itu boleh, tidak berdampak bahaya bagi orang lain, dan juga kalau bisa ada jalur alternatif yang diarahkan oleh beberapa orang biar tidak tersesat, Pak. Ya. Nah, fatwamu ingatan, fatwamu ini, ya, sesuatu acara mubah itu boleh, Pak, menggunakan jalan publik. Harus dengan izin, paham ya? Dengan izin atau kebiasaan di situ, ya. Kalau nutup jalan, maka dicarikan solusi jalur lain, dan juga ada rambu-rambu atau orang yang mengarahkan jalur alternatif. Niki fatwa MUI. Niki, Pak. Jadi jalan saja itu diatur oleh fikih. Pernah sahabat Nabi niku berkumpul di tepi jalan, nggih. Di tepi jalan kumpul-kumpul. Kanjeng Nabi pas lewat, ya. Lewat Kanjeng Nabi, ditakoki kali Kanjeng Nabi, "Lho, sampean lapo nek kene ngumpul-ngumpul?" Cara Jawa ngoten, Pak. Nggih. Cara Jawa ngoten. Lapo nek kene? Ya. Akhirnya Nabi dawuh,
iyyakum wal julusa alat turuqat. Sahabat, gak oleh lungguh-lungguh no jalan. Tidak oleh. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awak dhewe iki lho ngoten, Pak. Niku butuh nggon lungguh gaya omong-omongan. Ndak ada lagi tempat. Ono nek ngene ngoten sahabat niku. Intine ngoten. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, qala fa idza abaitum illal majalis fatu tariqa haqqa. Wis gak apa-apa. Ya, tapi ya berilah haknya pengguna jalan. Fatu tariqa haqquha, maka berilah haknya pengguna jalan. Paham nggih? Loh, sahabat tarat malih. Faqalu maka takon sapa sahabat, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Sedih maksud haknya pengguna jalan, haqqut tariq napa niku? Ya. Kanjeng Nabi dawuh, sahabatku, haknya pengguna jalan itu ada beberapa. Ada beberapa siji. Abdul Basori kata Kanjeng Nabi, apa? Tundukkan pandanganmu. Lek sampeyan kula nek dalan Mbak lungguh-lungguh pinggir rembong cangkruk misale, maka Kanjeng Nabi dawuh Abdul Basori, tundukkan pandanganmu. Nah, lek ana wong nyun sewu, wong liwat pupune ketok misale, tambah ngangkat sampai entek Pak teko perapatan ditelok terus niki sudah mengganggu orang lain, walaupun enggak terganggu orangnya tapi melanggar sunnah Kanjeng Nabi. Yang kedua apa kata Kanjeng Nabi? Yang kedua adalah wakaful adza. Dia tidak mengganggu orang lain. Tidak menggunakan jalan itu, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga waradus salam, jawab ya salam. Misalnya sampai lungguh-lungguh, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Lek ngumpul bareng Pak, tidak harus semua jawab, cukup fardu kifayah, satu saja yang jawab sudah sah. Lek ngumpul bareng, misalnya majelis bareng ngeten iki, ana teko, assalamualaikum, betul sah semua jawab, cukup satu orang sudah cukup. Ya, itu lek wong akeh jawab salam fardu kifayah. Lek ijen wajib jawab sampean hukume. Lek jawab. Lek ngucap salam sunnah, lek jawab wajib. Ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Lek nang dalan itu kata Kanjeng Nabi, ya, perintahkan lakukan yang baik-baik. Yang kelima wa nahyun 'anil munkar, dan cegahlah jalan itu dari kemungkaran. Niki nggih. Jadi hak-hak jalan itu diatur oleh Kanjeng Nabi, enggak sembarangan. Makanya kayak wong-wong sing ngurusi kampung harus paham ini, harusnya tentang hakut tarik. Nggih. Lek nang hadis liya ngeten, Pak. Hadis liya iki hadis yang pertama nggih. Hadis lain wonten beda lagi. Sahabat takon Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa hak pengguna jalan hakut tarik? Ya. Hakut tarik itu kata Kanjeng Nabi, ya. Siji, ini riwayat saking liyane, Pak. Nggih. Berkatalah yang baik ketika di jalan. Ngomong sing apik. Yang kedua, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Dudukno, ana takon, Pak, pundi griyane Pak Sudarman. Wah, dudukno mriko. Niku mengurangi orang yang tersesat. Kemudian apa? Mendoakan orang yang bersin. Hajing, sampean krungu nek dalan kasa perintah langsung jawab. Nggih, langsung napa jawabane? Hajing. Alhamdulillah, yarhamu Allah. Ya, niku sunnah wae. Lah sampean yarhamukallah ndongakno wong le rahmat, maka malaikat juga ikut mendoakan rahmat dumateng kita. Bersin niku sunnah Nabi, mengandung banyak keutamaan jawab bersin, sebab malaikat melok ndongakno. Nggih. Kemudian apa lagi? Ya, membantu orang yang lemah di jalan. Contoh, wong tuwek nyabrang, sabrangno.
Ana wong tukang becak kabotan nyurung sampean surung ewangi. Ya, lek wong dodolan gak payu sampean tuku. Ngelong dodol. Ya. Lho, Gus Kahar ngeten Gus Kahar. Nggih dawuh, lek ana dodolan gak payu wong tuwek, lek nggo dhuwit tukun. Siji iku ibadah yang besar. Napa siji? Wong gak payu barangnya sampean tuku seneng mboten? Seneng. Lek sapa wong sing nglebokno kesenengan nang atine wong liya, maka oleh kesenengan saking Gusti Allah. Loro, sampean tuku gawe duwe nggih. Mosok gawe donga. Gawe duwe. Lah, ini Pak sedekah kita. Sedekah kita niki. Nggih. Nggih. Nomor 3, ya, lah sedekah ngeten niki panjenengan oleh dungane malaikat mali oleh pahala. Kemudian tapi gak butuh aku iku dodolan opak, dodolan apa? Iki diangkat niku pipang, jipang, tukun ya tuku lah. Karena gak butuh sampean kekno wong liya. Paham nggih? Ya tuku sedekah seneng karena wong liya. Sedekah maneh, Pak? Subhanallah, luar biasa niki. Nggih, niku sedekah berantai namanya. Wis kok sakake Pak 5.000, ditukoni seneng masyaallah. Kula nate tumbas mata niku, ya wong ngusung-ngusung tiyang pundi jenengan Bu, tiyang pundi Jenegara. Krepek napa niku bohong niku lho. Tak samiler. Wah, tak tukoni ya sak kresek, rong kresek. Wih, dungane kanan ya Allah Dik, kula dongakno mlebu swarga. Kula mikir ya Allah, 20.000 mlebu swarga. Lho, saking senenge niku, Pak. Saking senenge. Muga-muga sehat. Ada dereng. Ya. Muga-muga sehat, nggih, muga-muga dungane akeh, Pak. Lah, ketika orang itu yang senang dengan kita, bunga dengan kita, mendoakannya itu pasti ikhlas. Iki rahasia, Pak. Aku mikir Gus Kahar, bener Gus Kahar. Lah, itulah sampean amini. Amin ya rabbal alamin. Niku rahasia ini. Gak butuh ya gak butuh memang sampean gak seneng samiler ya, tapi sampean kena tanggoe ora nyangkruk Pak monggo niki lho senenge dobel niku rahasia rezeki, Pak. Rahasia rezeki nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Kata Kanjeng Nabi ngewangi wong kesusahan nang dalan. Contoh wau nggih. Jare iki nek Gus Pak ngaten. Wong sing sering nulung wong iku wong sing malah gak tena masjid. Kenapa? Jare Gus Pak iku lho jamaah kabeh nang masjid. Ana wong kelem nak kali. Wong mancing gak sembayang, sing nulunge wong mancing. Pahalamu kalah gede mbek wong iki. Ayo ngerti ya Bapak. Ya tidak usahlah kita kemudian saling mengaku paling beribadah dan sebagainya. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis wau terus Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ngaten. Lek wong belajar niki, maka itu dia bisa membuat hukum di masyarakat tentang gang, penggunaan jalan dan sebagainya. Sebab ini hadisnya komprehensif tentang pengaturan di jalan raya dan penggunaan jalan. Ya, dia pun diatur kali para ulama. Ya. Jadi intinya boleh dengan 5 syarat tadi. Ya, dah. Sing gak oleh napa, sampean gawe dalan masuk titik teke wong akeh permanen, Pak. Nyun sewu permanen nggih, digawe garasi nambah titik cepet mobilnya dawa muncul jalan permanen. Ini enggak boleh. Tidak boleh. Les kadung ayo sing salah duduk pager sampean, sing salah mobil sampean kedawan. Tuku sing cilik-cilik ae. Dindekno mobile agar tidak mangan jalan. Nggih. Nggih niki nggih. Jadi intinya apapun milik publik
tetap ada aturannya dan dibahas juga oleh Kanjeng Nabi, dihukumi kali para ulama niku wau. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dalamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.